Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review ya untuk Proji Fortuner yang terpasang single dan di sebelah kiri. Ini cukup unik dibanding eh, video sebelumnya. Sayangnya si lensa ini pernah lepas, kemudian nabrak ke bagian reflektor. Ada beberapa bagian reflektor yang jadi kusem ya, karena selama perjalanan eh, apa ini ketabrak-tabrak sama lensa. Nah, tapi nanti suatu hari akan saya gantikan. Nah, ini tertabrak. Nah, bagian tersulit untuk retrofit yang ini itu adalah nyoak. Banyak sekali ya. Pertama adalah nyoak. Jadi memang pemiliknya meminta untuk standar, terlihat standar, tetapi diisi VRZ. Dan pada umumnya orang masang Proji, jika pemasangnya seperti ini, itu adalah si Proji numpang di reflektor. Nah, ini hampir sama dengan yang Brookman, dimana si VRZ ini saya buatin bracket sendiri, kemudian reflektor numpang pada bracket. Jadi bukan si Proji numpang di reflektor ya. Dan ini bisa dicopot semua kayak ini kan baut VRZ nya ini tinggal copot kanan kiri doang, lepas. Nah, cukup sulit sekali karena dudukannya harus pas ya, jadi tidak boleh miring ke kanan dan ke kiri. Kemudian harus ngepasin cowakannya, harus ngepasin reflektor supaya berada di tempat semula. Tetapi dudukannya menggunakan yang besi, karena saya nggak mau hitungannya si VRZ numpang di reflektor dan suatu hari kena lubang jatuh karena tidak kuat. Pernah juga saya upload seperti ini, yang saya nge-repair pekerjaan dari orang. Itu si Proji HID berada di tengah, kemudian dilem besi sini, dilem Dextone banyak banget, dan numpang di reflektor. Akhirnya kena lubang, pecah karena memang reflektor lebih ringan ya, dan tidak kuat untuk menahan beban proyektor. Makanya saya buatkan bracket seperti ini. Dan ini tampilannya cukup terlihat standar banget. Dari depan hampir tidak terlihat kalau menggunakan proyektor. Ini cukup sulit sekali retrofitnya. Nanti akan saya gantikan di kemudian hari ya. Ini pemasangan udah lama, tapi saya nggak sempet kerekam waktu itu karena kemalaman. Dan ini datang karena mau ganti ini, mau ganti alisnya. Nah, itu mau diganti nanti. Jadi sekalian lagi saya bersihin lagi, karena tadi juga banyak debu di sini. Nah, kemudian juga karena memang si proyektor ini harus lari ke kanan habis ya, karena kalau saya buang ke kiri lagi dia akan makan bagian reflektor yang sebelah sini. Nah, makanya saya buang ke kanan habis. Nah, dudukan aslinya ini kemakan, jadi dudukan yang sebelah kanan ini akhirnya saya buat baru. Nah, ini keluar dari jalur aslinya karena memang si Proji udah nabrak di bagian sini. Retrofit yang ini cukup unik ya dibanding retrofitan yang lain atau retrofitan yang satu aja tapi nggak ada reflektor. Dimana uniknya pada bagian sini nih cukup unik. Ini hasil retrofitannya begini. Dudukan leveling ya, selalu bisa dicopot. Oke. Bentuknya seperti ini, cukup unik sekali. Ini saya rasa saya masang Proji yang terunik bentuknya ini ya, menggunakan single dan reflektor. Jadi bagian sini itu cukup rumit sekali membuatnya, apalagi si ini harus sedikit maju. Tetapi pengunci si electric leveling masih menggunakan aslinya, punya VRZ. Ada sedikit tambahan ini di sini ada beberapa retrofitan ya. Ini masih banyak yang menggunakan VRZ. Nah, ini hasil dari kemarin yang dari Makassar. Ini belum finishing ya, jadi belum finishing, masih banyak lubangnya. Nah, ini masih bolong. Nah, itu yang dulu fog lamp menggunakan electric leveling ya, itu lagi dibongkar karena permintaan pemiliknya dan survei dari teman-temannya ini terlalu maju. Jadi ini terlalu maju. Oke, ini terlalu maju, jadi nanti akan saya potong segini.
Kalau saya selalu mengikuti konsumen, jadi biarpun ini kemarin udah bagus, semuanya berfungsi normal, tetapi pemilik tidak kurang serk lah dengan posisinya dia yang terlalu maju, itu masih free, masih saya kerjakan ulang sampai dia merasa cocok gitu. Kalau ngomongin rugi waktu udah pasti rugi, tapi saya lebih memikirkan kepuasan konsumen. Oke, ini jadi nanti akan saya potong. Nah, ini akan saya potong mepet atau sesuai pemiliknya aja, nanti permintaan pemiliknya gimana. Dan dudukan leveling saya pendemin habis ya, jadi tidak terlalu nongol, karena memang banyak yang mengatakan bahwa fog lampnya terlalu nongol. Memang sih nanti akan makin sulit lagi buat saya untuk membuat dudukan yang barunya, karena pivot yang tengah ini yang buat senternya itu ada di dalam ini ya, di dalam kira-kira di dalam mika, jadi sulit sekali untuk membuatnya. Tetapi demi kepuasan konsumen akan saya buatkan, dan ini free tanpa ada tambahan biaya. Baik, seperti yang saya katakan ya sebelumnya, dimana yang Pajero itu dulu retrofitannya seperti ini, dan saya waktu itu saya bilang next akan saya buatkan lagi menggunakan milik Pajero-nya sendiri. Nah, inilah yang nanti akan saya buat, jadi nanti bisa dicopot seperti bawaan Pajero-nya. Nah, inilah bisa dicopot, jadi nanti akan saya potong, saya bobok, hasilnya lebih kurang seperti ini nanti, tetapi bisa dicopot sesuai milik punya Pajero-nya. Nah, ini yang pakai HID. Nah, seperti apa Pajero-nya aslinya dari sana, kita lihat yang di sini. Oke, ini ada headlamp Pajero, untungnya masih ada. Ini juga headlamp X-Max, udah saya suruh ambil tapi belum diambil-ambil. Jadi nanti si bagian belakang NMAX tadi itu akan saya buatkan seperti ini ya. Ini milik Pajero-nya sendiri. Ini projinya. Oke. Jadi nanti saat ingin melihat dalamnya atau ingin membuka drivernya atau mengecek kipas atau ya mungkin ada hal lain yang perlu dibuka. Nah, ini akan saya buatkan seperti ini. Jadi bisa dicopot. Ini memang bawaan Pajero-nya ya. Ini dan ini kabelnya cukup mepet sekali. Nah, jadi nanti bisa dicopot begini untuk retrofit selanjutnya yang ada di Pajero ya. Dan kemudian nanti lubang ini akan saya buang, jadi saya ambil rumahnya ini aja kemudian dipasangkan di NMAX. Semoga berhasil dan lancar, maksudnya tidak ada kendala mentok sana mentok sini dan lain-lain ya. Tapi jika itu pun tidak berhasil akan saya infokan. Lebih enak membongkarnya. Oke, bautnya masih 2, besok aja saya pasang lagi. Nah, untuk pemasangannya seperti biasa, ini juga lednya bisa dicopot. Kan saya pasang dulu. Oke, bahkan dicoak ya. Ini karena hilang lednya satu, jadi bisa dijemper. Ini bisa dijemper, mungkin Anda mau nyoba di rumah. Ini dijemper aja, jadi dicari jalurnya, setelah ketemu dijemper, jadi menggunakan 2 led.
bukan dipotong terus dilipat ya. Obeng nggak ketemu ternyata di sini. Oke, kemudian dipasang. Karena masih ada topnya jadi baut satu bisa, dan ini satu lagi tidak dapat ya, tapi tidak masalah. Harus ngunci. Oke, ini juga harus ngunci bagian sini. Ini cukup sulit ya karena ini kepotong, jadi kalau saya tekan bisa pecah, jadi harus ditekan bagian besinya. Oke, oke, sudah normal. Pasang karetnya, dan itu harus berada di tengah persis ya lubang pivotnya. Pasang karetnya. Nah, ini penguncinya masih milik aslinya. Kita akan cari obengnya dulu. Dan sampai bunyi ya, sampai mengunci. Ini ada kunciannya, ini punya aslinya. Oke, ini udah pas. Nah, jika kurang tinggi tinggal setel manual dari sini, bisa menggunakan obeng seperti ini. Oke. Ini mau diganti, alisnya mau diganti. Nih, jadi tidak terlihat menggunakan proyektor ya, masih terlihat aslinya. Oke, terlihat aslinya. Jadi kalau apalagi kalau orang awam ya yang lihat itu kayaknya masih standar banget. Nah, hampir tidak terlihat kalau memang ada projectnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Kami juga akan selalu memberi tutorial yang bermanfaat buat pengguna dan mungkin sesama satu profesi dengan saya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.